Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondro Indonesia. Kita berada di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, yaitu di sisi utara. Sisi ini dipergunakan oleh angkutan umum, lebih tepatnya taksi, mungkin juga ada ojek online ataupun angkutan umum lainnya untuk pick up penumpang atau mengambil penumpang. Kemudian di sisi selatan, area tersebut dipergunakan oleh angkutan umum untuk drop penumpang ya ataupun menurunkan para penumpang. Nah, dari tadi sejak kedatangan kereta dan para penumpang mulai mengantri di sekitar sini, taksi Bluebird nampaknya tidak putus-putus mengambil penumpang dan terus-menerus membawa keluar dari area stasiun. Meningkatnya pengguna kereta cepat Jakarta Bandung akhir-akhir ini tentunya tidak lepas dari dukungan moda transportasi pendukung bagi para penumpang yang menuju ke stasiun ataupun keluar dari stasiun. Di akhir pekan lalu dan setelah sebulan beroperasi, kereta cepat Jakarta Bandung telah mengangkut 400.000 penumpang baik dari Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya. Dimohon untuk segera memasuki rangkaian kereta api cepat. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan passengers ticket checking for train number G1. Ini adalah stasiun Padalarang di mana kereta cepat hanya berhenti kurang lebih 2 menit di sekitar sini lalu berangkat kembali. Dan jumlah penumpang ternyata memang paling banyak adalah di Padalarang turunnya dibandingkan dengan Tegaluar, mengingat Padalarang sendiri terhubung dengan Kota Bandung menggunakan feeder yang semuanya sudah include dalam tarif tiket. Baik, kita berada di lantai 2 dari stasiun kereta cepat Halim. Di sini ada ruang tunggu, kemudian ada area kedatangan, serta ada gate untuk masuk ke peron. Ditambah lagi ada lorong yang menghubungkan antara stasiun kereta cepat Halim dengan stasiun LRT Jabodebek Halim. Di sini makin banyak yang berjualan dan juga sudah disiapkan kursi-kursi dan meja-meja ya. Nanti di video kita berikutnya kita akan pantau bagaimana perkembangan para penumpang yang melewati area tersebut serta makin ramainya para pembeli. Nah, penumpang yang baru saja turun dari kereta cepat Jakarta Bandung menggunakan rangkaian yang ada di peron di sini akan keluar melalui beberapa lokasi atau area. Yang pertama tentunya bagi mereka yang ingin ke pusat kota menggunakan LRT Jabodebek tadi bisa melewati lorong yang ada kulinernya. Yang kedua bisa turun ke bawah ya, ada 2 sisi yaitu sisi utara dan sisi selatan. Nah, untuk sisi utara yang tadi kita berada di sana di awal itu adalah untuk mencari taksi ya, kemudian mungkin ojek online, tapi kita tidak melihat di sana. Ojek online lebih banyak drop penumpang serta mengambil di sisi selatan walaupun sudah mulai diatur ya oleh petugas. Tampak di bagian dalam antri para penumpang untuk keluar dari area kedatangan. Di sini hanya terdapat 4 gate ya yang disiapkan. Jadi mungkin bisa ditambah menjadi 6 sehingga lebih cepat proses keluarnya dan para penumpang juga lebih cepat bisa order dari angkutan-angkutan umum atau bisa juga komunikasi dengan keluarga kerabat yang melakukan penjemputan di bawah ya. Rencananya nanti di bulan Desember akan menjadi 40 perjalanan, namun tarifnya kita belum tahu. Saat ini masih tarif promo 150.000 dan yang pasti Desember adalah bulan-bulan yang dimana di ujungnya itu banyak hari-hari libur ya. Bahkan akan berpindah ke tahun baru dan makin akan sangat ramai tentunya. Sebenarnya untuk menuju ke stasiun kereta cepat Halim ataupun keluar dari stasiun kereta cepat Halim, angkutan umum sudah makin banyak tersedia. Yang tadi diantaranya adalah taksi Bluebird ya, di samping si biru ada si hitam, ada Silverbird, serta ada Golden Bird. Ya, ada yang tahu Golden Bird? Itu nampaknya kalau kita lihat adalah taksi-taksi yang sudah menggunakan kendaraan listrik, kemudian biasanya agak lebih mewah ya kalau kita perhatian. Seperti di sini Hyundai Ioniq 5 ya.
Kemudian Silverbird tentunya adalah Alphard ya, cocok bagi para penumpang yang mungkin bergrup ataupun memang sendiri membutuhkan privacy dan lainnya. Satu lagi angkutan baru yang kita lihat di sini adalah Damri. Damri sendiri melayani penumpang untuk jurusan Bandara Soekarno-Hatta Halim, baik menuju ke bandara ataupun menuju ke stasiun Halim. Tentunya ini sangat membantu mobilitas para penumpang yang ingin terbang ke luar daerah ya, mungkin tidak menggunakan Bandara Hussein karena saat ini juga sudah dialihkan ke Bandara Kertajati ya, kalau tidak salah seperti itu. Untuk jadwal Damri adalah per 2 jam. Jadi mohon para penumpang dapat menyesuaikan jadwal kereta dengan jadwal Damri. Nanti kita lihat jadwalnya jam berapa aja. Lalu angkutan lain yang kita perhatikan di sini seperti di video-video kita sebelumnya adalah ojek online. Angkutan ini paling banyak keluar masuk stasiun Halim, bisa dibilang mungkin setengah lebih daripada penumpang menggunakan angkutan transportasi ojek online roda 2 ini. Hal ini tentunya dikarenakan menggunakan roda 4 ya, mungkin akan terkendala macet, lalu ditambah lagi ada ganjil genap pada saat masuk ke area stasiun, kecuali dari arah tol yang masih belum dibuka. Di depan sana kita melihat ada para pesepeda ya, berserta sepeda lipatnya. Nampaknya kereta cepat Jakarta Bandung telah memperbolehkan untuk pesepeda membawa sepeda lipat, kemudian tentu melipat di dalam gerbong dan kemudian membukanya di luar ataupun di area yang sudah ditentukan. Jadi bagi para pesepeda yang ingin ke Bandung bersepeda tidak lagi goes ya, terlalu jauh, tinggal naik kereta ke Halim, goes ke Halim, naik kereta di Halim dan menuju ke Bandung, lalu goes sekitar Bandung, naik kereta lagi di stasiun Bandung, naik feeder, lalu naik kereta cepat ke arah Jakarta. Mungkin dalam 1 hari juga sudah selesai. Jadi ritme para pesepeda saat ini mungkin tujuannya sudah mulai berbeda. Yang tadinya mungkin sekitar area Jabodetabek, namun sekarang bisa merambah sampai ke Bandung. Cukup ramai di sore hari ini walaupun di hari kerja, dan kita juga lihat tiketnya habis ya sampai ke satu jadwal terakhir ya, tadi kita lihat. Namun mungkin semakin sore semakin malam biasanya juga habis. Yang jelas akhir pekan habis ya, Jumat, Sabtu itu habis. Dan sekarang untuk memesan tiket baiknya tidak go show, tapi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disarankan oleh KCIC, apakah itu menggunakan Wush ataupun KAI Akses ataupun lewat web resminya, atau memang kalau datang ya tapi mungkin schedule-nya untuk minggu depan seperti itu. Misal untuk siaga kesehatan di sini terdapat 1 ambulan yang kita lihat dari hari ke hari tetap berada di sini standby. Bagi Anda yang memperhatikan, di sini kita lihat si taksi Bluebird-nya selalu berlanjut ya, silih berganti mengambil penumpang yang ada. Terdapat standpoint information di sana untuk Bluebird, kemudian ada untuk Damri. Harusnya di sini mungkin ada Grab ya, ataupun ada Gojek. Angkutan lainnya yang bisa dipergunakan adalah bis 7W, bis Metro Trans ini non-regular BRT, dan mungkin saat ini rutenya tidak begitu jauh ya. Ada harapan untuk rutenya bisa diperpanjang ke Bandara Halim Perdana Kusuma, jadi bisa membantu penumpang mobilitas tidak mencari-cari lagi angkutan umum dari Bandara Halim ke Stasiun Halim. Di bagian kiri ini adalah barisan dari Bluebird yang saat ini menunggu para penumpang kereta datang. Nantinya setelah kereta datang maka mereka akan langsung ambil kiri. Barusan di kiri kita itu ada Damri 2 ya, 2 minibus yang disiagakan. Kemudian di sini juga terdapat mobil-mobil pribadi ya, yang kita lihat cuman dioperasikan oleh petugas yang ada di sana. Kita belum tahu itu apa.
Walaupun ini hari kerja, nampaknya mungkin karena sudah menjadi kebutuhan atau minat para penumpang makin tinggi ya, dikarenakan manfaat yang didapat, area parkir juga penuh ya, baik di sisi barat ataupun sisi timur dari stasiun, bahkan sampai ke jalan kalau kita lihat saat ini. Lalu kita juga melihat adanya minibus travel yang masuk dan keluar Halim. Kalau di Bandung, stasiun Bandung, kita bisa lihat ada travel kayak Lintas, terus mungkin ada nama-nama lain yang kita belum familiar juga banyak berada di stasiun. Dan kemarin kita lihat ibu-ibu ya, mereka rombongan itu ternyata sudah memesan travelnya, tinggal pada saat mereka sampai mungkin akan dipergunakan untuk berputar-putar di kota Bandung, shopping ya, kuliner dan lainnya, serta kembali ke Jakarta pada hari yang sama. Ya, jadi tren orang berlibur wisata nampaknya mulai berubah dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita akan maju ke depan di area ini mumpung para penumpang kereta belum pada datang. Jadi ada karpet biru ya untuk para penumpang Bluebird yang akan antri menggunakan jasa taksi Bluebird keluar dari area stasiun. Kemudian ada ambulan di sini. Dan Bluebird ini berbaris di seberang sana, tentunya menjadi income baru bagi supir-supir pengendara dari taksi. Pemesanan di sana juga disiapkan, ada QR ya, lalu informasi di sini pick up pointnya, stand pick up pointnya sudah cukup terang, cukup jelas untuk dibaca. Untuk ambulan di sini nampaknya disponsori oleh Telkom ya. Nah, ini adalah stand information untuk Damri. Pick up pointnya ada di sini. Jamnya adalah jam 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Jam-jam ganjil ya. Sama kalau yang dari bandara mulai dari jam 5 sampai ke jam 19. Ingat, jamnya jam ganjil setiap 2 jam sekali. Jadi bisa disesuaikan jadwal keberangkatan atau kedatangan dari bandara ke arah stasiun Halim, kemudian menuju ke arah Bandung. Jadi mungkin para penumpang yang tadinya naik pesawat turun di Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Halim ini masih bingung ya, apakah naik kereta bandara ataupun naik mungkin Damri yang ke Halim yang lama. Saat ini udah ada Damri yang khusus langsung ke stasiun Halim, tinggal disesuaikan dengan jadwalnya. Sebenarnya bisa aja naik kereta bandara ya dari Skytrain yang ada di terminal-terminal bandara tersebut nanti menuju ke stasiun BNI City. Dari sana naik ke LRT Jabodebek ya, menyeberang ke stasiun KAI Sudirman menuju ke stasiun kereta cepat Halim di stasiun Halimnya tentu. Area pinggir sisi utara di sini di bagian dari bangunan stasiun belum dibuka sepenuhnya, nampaknya masih dalam tahap renovasi untuk persiapan area-area kuliner atau area komersial. Dua armada yang disiapkan di sini, satu tadi ada Toyota Hiace, kemudian di sini ada Mercy ya, Mercy yang cukup panjang. Bagian pinggir dari stasiun sisi utara di sini berbatasan langsung dengan perumahan warga komplek TNI AU. Tadinya masih berupa pagar-pagar yang belum permanen, saat ini sudah dibuat lebih beton, serta ada kawat berdurinya juga. Ya, kalau untuk kawat berduri di mana-mana kita lihat seperti itu di sepanjang jalur kereta cepat yang ada. Nah, ini masih banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan dikarenakan sisi timur di sana di bagian bawah dari layang kereta cepat Jakarta Bandung yang dipakai sebagai area parkir penuh. Dan bagi yang ingin menginap, kami informasikan lagi bahwasannya boleh ya, karena beberapa pertanyaan masih muncul. Lalu belum ada tarif sampai saat ini, mungkin nanti di minggu depan awal Desember diberlakukan tarif parkir.
Saat ini juga belum ada gate ataupun gerbang parkirnya. Jadi dengan itu mungkin belum bisa ada patokan untuk start charging atau start dimulainya biaya parkir sesuai dengan waktu parkirnya. Untuk penumpang para pengguna bis, naik turunnya ada di sini ya. Jadi angkutan umumnya sudah cukup lengkap. Kecuali yang belum kita lihat adalah pick up point dari Grab dan Gojek. Semoga ada ya, karena kalau kita lihat tuh mungkin setengah lebih dari penumpang kereta cepat menggunakannya, karena kendaraan roda 2 tuh lebih fleksibel untuk manuver, terutama di area-area macet. Lebih bisa mengejar waktu. Nah, dengan meningkatnya perjalanan menjadi 40 perjalanan di bulan Desember atau mungkin sampai dengan 68 di bulan Januari, kita memang mengharapkan dukungan moda transportasi di sekitar sini agar makin baik, makin cepat ya. Lalu juga untuk kereta feeder dari arah Padalarang sampai ke Bandung disesuaikan jumlah kursinya dengan jumlah penumpang kereta cepat. Salam sehat. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.